Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Pada pertemuan hari ini kita melakukan pertemuan secara online dan saya akan sampaikan mengenai materi tentang strategi pemasaran produk dan jasa. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa yang kita sebut dengan pemasaran itu adalah merupakan keseluruhan sistem dari kegiatan usaha untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada para pembeli yang ada maupun para pembeli potensial. Jadi kesimpulan utamanya, kegiatan pemasaran atau kegiatan marketing itu adalah kegiatan di mana kita bisa memenuhi kebutuhan customer kita yang heterogen tersebut dengan tahapan-tahapan kita merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang. Jadi rangkaian sistem tersebut harus dikolaborasikan bersama untuk mencapai satu tujuan pemasaran. Sementara manajemen pemasaran itu adalah merupakan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kegiatan manajemen itu adalah merupakan kegiatan pengaturannya atau bagaimana kita memberikan peraturan atau SOP yang jelas terkait dengan pemasaran tersebut ya. Di dalam konsep pemasaran ada beberapa konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah konsep produksi, di mana konsep produksi ini berorientasi pada proses produksi. Sebagai asumsi, konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan gampang didapat. Fokus pada efisiensi biaya dan ketersediaan barang. Jadi, di dalam proses pemasaran kita harus mempertimbangkan juga konsep produksi, di mana para beberapa customer ya, karena tidak bisa kita samakan, karena customer itu adalah heterogen dan tidak homogen ya. Sebagian besar customer bisa kita katakan mereka menyukai produk yang murah dan gampang didapat. Itulah alasannya mengapa kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ya. Dan kita juga di situ dapat mengefisienkan biaya serta ketersediaan barang. Kemudian ada juga konsep produk. Nah, sebagai asumsinya konsumen lebih menghendaki produk yang berkualitas, kinerja, fitur, atau penampilan menarik. Fokusnya pada inovasi produk, riset, pengembangan, dan pengendalian kualitas. Nah, dikarenakan konsumen ingin selalu adanya pemutakhiran atau penampilan yang menarik atau kinerja atau fitur yang baru yang tidak selalu sama atau monoton, maka kita perlu mengadakan yang disebut dengan research and development ya. Nah, research and development ini bisa berupa inovasi produknya, pengembangan risetnya yang bisa kita yang bisa kita gunakan agar kita bisa menimbulkan atau menghasilkan suatu fitur atau produk baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta adanya pengendalian kualitas. Selanjutnya ada konsep penjualan. Konsep penjualan ini berorientasi kepada tingkat penjualan, di mana konsumen harus dipengaruhi dan fokus kita adalah perbaikan teknis penjualan dan promosi. Jadi kalau konsep penjualan kita itu masih kurang atau konsep penjualan kita atau pemasaran yang kita lakukan ini masih di bawah standar, maka kita harus memperbaiki teknik penjualan dan promosi kita. Mungkin dengan adanya promosi yang lebih baik, maka tingkat pemasaran pun dapat meningkat ya. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran sendiri ya, di mana berorientasi kepada pelanggan eksternal. Nah, asumsinya konsumen hanya akan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan. Fokusnya adalah pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh ya. Nah, di sini kita harus mempelajari bagaimana perilaku konsumen, keinginan konsumen, psikologi konsumen, sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti keperluan dan kebutuhan apakah yang paling dasar yang menjadi keperluan kebutuhan konsumen, maka di sanalah kita akan menciptakan suatu konsep pemasaran yang efektif dan efisien ya. Konsep pemasaran itu pada intinya selalu ya menentukan kebutuhan pokok dari konsumen
dan membagi konsumen itu atau segregate ya konsumen itu berdasarkan kelompok pembeli ya, menentukan produk dan program pemasaran ya, kemudian mengadakan penelitian dan menentukan serta melaksanakan strategi. Nah, kita harapkan bahwa hal itu semua dapat kita terapkan dengan integrated marketing. Jadi seluruh sistem yang berlaku dan bergerak di dalam suatu industri tersebut itu bergerak menuju integrated marketing atau marketing yang terintegrasi sehingga pada akhirnya yang kita capai adalah kepuasan konsumen ya. Kita juga harus menyadari bahwa kita harus dapat menciptakan sebuah nilai atau menciptakan sebuah value dari hal-hal berikut ini. Yang pertama ada customer ya. Karena apa? Karena customer itu berangkat atau berawal dari kebutuhan atau keinginan pelanggan yang berakhir dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi harus ada value, nilai bahwa kita adalah merupakan industri yang customer oriented gitu ya, atau customer satisfaction loyalty ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kompetitor ya, seperti halnya di dalam strength, weakness, opportunity dan threat ya. Kita harus memperhatikan selalu mengenai strategi, kekuatan, kelemahan dan kompetensi inti dari competitors kita agar supaya kita tahu di mana posisi kita berada, agar supaya dapat kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam internal industri kita ya. Dan ada juga company ya, tidak menekankan pada aspek transaksi melainkan fokus kepada aspek relasional. Pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pelanggan dalam jangka panjang, juga kerjasama dalam jaringan kolaborator. Jadi di sini kita membangun sebuah relasi, baik itu antar industri, baik ini dengan stakeholder eksternal, baik ini dengan stakeholder internal, ya, sehingga semuanya dapat sinergi, sehingga semuanya dapat berjalan bersama-sama untuk menciptakan tadi ya kepuasan pelanggan atau loyalitas pelanggan tadi ya. Di sini kita ada perbedaan antara transaction marketing dengan relationship marketing. Di mana kalau transaction marketing fokusnya adalah kepada penjualan tunggal dan industri. Artinya transaction marketing yang penting adalah barangnya bisa laku, barangnya bisa terjual dan itu merupakan suatu target. Tetapi ketika relationship marketing, fokus kita adalah menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Artinya mungkin saja yang menjadi bagian dari tim marketing kita tidak lagi menjadi adalah divisi marketing kita, tetapi bisa juga adalah merupakan pelanggan itu sendiri yang akhirnya menjadi agent-agent marketing kita. Karena apa? Pelanggan merasa puas dan dia dapat menceritakan kebaikan atau bagaimana produk kita dipasarkan kepada yang lainnya, seperti itu ya. Dan pada transaction marketing itu rata-rata itu ada penyamarataan pelanggan ya. Nah, sementara kalau di dalam relationship marketing, pelanggan itu selalu bersifat unik dan identik, yang artinya heterogen. Di sini kita harus memahami bahwa tidak ada pelanggan yang sama atau tidak ada pelanggan yang 100% memiliki identik. Kenapa? Karena setiap kebutuhan dan keinginan mereka itu berbeda-beda. Nah, disitulah kita harus bisa mengakomodasi. Disitulah kita harus bisa menjembatani keinginan customer yang berbeda-beda tadi dengan apa yang harus kita lakukan untuk supaya mereka dapat terakomodasikan kebutuhan keinginannya ya. Dan kemudian pada transaction marketing di sini berorientasi pada karakteristik produk. Ya, sementara kalau relationship marketing berorientasi pada manfaat produk ya. Nah, jadi kalau pada transaction marketing kita berfokus kepada apa barang yang sudah ada, ya, barang yang telah ada, barang yang telah dipasarkan, kita berfokus kepada karakteristik produk tersebut. Sementara pada relationship marketing, kita harus berfokus kepada manfaat daripada produk tersebut. Artinya, kita lebih berfokus kepada pengembangan dari produk tersebut. Jika produk tersebut memang harus di-develop, jika produk tersebut memang harus dikembangkan, jika produk tersebut harus mengalami perubahan atau apapun itu bentuknya dari segi fitur, dari segi keunikan atau apapun itu, maka tidak perlu menunggu gitu ya. Karena yang kita fokuskan adalah bagaimana supaya
customer dapat puas dan dapat terakomodasikan kebutuhannya ya. Oke, di dalam manajemen pemasaran ya, kita memiliki analisis ya, yang nanti akan berlanjut kepada riset pemasaran ya. Di dalam analisis tersebut terdiri dari perencanaan, yaitu bagaimana kita mengembangkan rencana strategik kita, kemudian kita menjalankan rencana dan melakukan fungsi pengendalian. Di dalam proses perencanaan, kita mengembangkan rencana-rencana strategik, jadi mengembangkan rencana pemasaran. Dalam proses implementasi, berarti di sini adalah proses di mana kita menjalankan setiap rencana yang sudah kita buat. Dan kita ada tahap pengendalian, artinya tahap pengendalian di sini kita akan coba measurement ya, melakukan proses pengukuran apakah itu dari segi hasil, evaluasi dan kita mengkoreksi apakah perlu adanya pembaharuan atau perlu adanya perubahan atau perlu adanya hal-hal yang harus kita tindak lanjuti dari implementasi rencana strategik tersebut ya. Di dalam unsur rencana pemasaran tentu saja ada ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini berupa summary atau kesimpulan kecil yang sebelum kita akan jabarkan tentang rencana apa yang akan kita berikan dalam pemasaran kita. Kemudian situasi pemasaran sekarang kita melihat seperti apa situasi dan kondisi yang ada sekarang, seperti latar belakangnya, mengapa kita ingin membuat suatu ringkasan eksekutif tersebut ya. Dan kemudian ada apa saja tantangan dan peluang yang bisa tertuang di dalam strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian tujuannya apa? Dan kemudian kita menerapkan strategi apa yang cocok di dalam pemasaran kita. Apakah kita menerapkan strategi promosi kah? Ataukah kita menerapkan strategi franchise kah mungkin? Ataukah mungkin kita bisa juga menggunakan strategi-strategi lain yang terkait dengan pemasaran. Jika menurut kita itu adalah mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan suatu action atau program dan tindakan yang berujung kepada budgeting ya. Karena setiap tindakan marketing atau apapun itu pasti membutuhkan biaya. Dan terakhir baru kita melanjutkan kepada tahapan pengendalian untuk melihat apakah seluruh sistem yang kita jalankan ini dapat berjalan dengan baik atau perlu adanya perbaikan lagi di masa yang akan datang. Oke, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, program tindakan yaitu untuk menjawab apa yang akan dilakukan, kapan kita akan melakukan, dan siapa yang bertanggung jawab ya. Anggaran berarti terkait pada sisi pengeluaran. Anggaran di sini bisa terkait dengan biaya produksi, distribusi fisik, dan pemasaran. Jadi, apakah kita membutuhkan untuk biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya pemasaran tentu saja ya. Di dalam strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu segmentasi pasar, bauran pemasaran, 4P atau mungkin sekarang bisa kita katakan 7P ya, dan tingkat pengeluaran pemasaran ya. Strategi yang bisa kita ambil yaitu satu, strategi stabil. Strategi stabil itu artinya apa? Tindakan organisasi dengan cara mempertahankan strategi yang telah ada karena dianggap sudah baik dan tidak perlu adanya perubahan. Jadi kita hanya menggunakan strategi yang sudah ada menjaga agar semuanya dapat berjalan sebagaimana normalnya. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan di sini kita membutuhkan adanya ekspansi. Apa itu ekspansi? Pengembangan pasar dan diversifikasi. Ya, kemudian internal dan eksternal ya. Jadi di sini kita sangat membutuhkan yang disebut dengan adanya pertumbuhan, pengembangan pasar dan diversifikasi. Jadi kalau kita membutuhkan adanya suatu produk baru yang kita kembangkan dari adanya kebutuhan pelanggan, maka kita bisa lebih mendiversifikasikan produk kita. Kemudian secara internal itu nanti akan di-develop oleh departemen atau divisi research and development biasanya ya. Dan secara eksternalnya akan dilakukan bisa secara vertikal ataupun secara merger ya. Kemudian strategi penciutan dengan cara mengurangi kegiatan atau meningkatkan efisiensi jika kita mengetahui bahwa ada yang bisa kita efisienkan, maka kita bisa melakukan pengurangan biaya, kemudian ada juga pengurangan likuidasi dan penjualan saham ya. Dalam hal ini jika kita membutuhkan dana atau biaya yang memang
kita lebih berpikir untuk mempertahankan likuidasi dari perusahaan kita seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan strategi kombinasi ya. Strategi kombinasi ini adalah penggabungan dari ketiga strategi di atas tadi ya. Nah, jenis-jenis dari kegiatan promosi atau perpustakaan bisa berkaitan dengan yang seperti ini ya, yang kita bisa gunakan. Ada buku panduan atau e-book ya, bisa berupa brosur atau pamflet, bisa berupa baliho atau papan iklan, bisa berupa logo, bisa berupa pameran buku, bisa berupa pemutaran film. Kalau sekarang mungkin bisa juga berbentuk Zoom meeting atau Google Meeting gitu ya. Kemudian taman dalam perpustakaan, website perpustakaan, katalog digital, dan membentuk klub dari asosiasi keanggotaan ya. Oke, ini adalah strategi marketing mix. Sekarang sudah berkembang menjadi 7P, yaitu bertambah menjadi people, ya, tambahannya. Kemudian ada bagaimana kita mengerti budaya atau karakteristik dari setiap pelanggan kita. Kemudian ada physical evidence yang saya sampaikan pada minggu lalu, lebih mengarah kepada recognition, dikarenakan sekarang banyak bisnis yang memang lebih menekankan kepada recognition atau pengakuan sekalipun tidak ada evidence realnya ya. Dan proses ya. Nah, itu adalah 7P yang terbaru ya. Kemudian di sini juga ada tambahannya yaitu power. Power artinya mungkin seperti kita people ya, mengenali membina hubungan dengan pihak-pihak yang mempengaruhi terhadap pasar. Jadi di sini tentu saja kita harus memperhatikan lingkungan eksternal kita untuk yang mendukung kita dapat masuk ke dalam penetrasi pasar ya. Kemudian public relation di sini memikirkan menciptakan bagaimana cara pendekatan untuk bisa membangun suatu image atau citra yang baik terhadap produk dan jasa di kalangan masyarakat ya. Untuk jasa ini ya yang bisa kita gunakan tadi ada 7P ya totalnya 7P. Nah, kita di sini melihat bahwa kita bisa shifting ya antara P to C ya. Apa maksudnya P to C di sini? Ya, P to C di sini artinya kita mengubah dari produk itu menjadi customer solution. Yang tadinya produk itu adalah merupakan apa yang sudah jadi, kita akan mengubah menjadi customer solution. Sekalipun produk kita harus mengalami perubahan, sekalipun produk kita harus mengalami develop, redevelop, remake, begitu ya, tidak masalah. Yang penting kita bisa memenuhi customer solution. Selanjutnya price. Price itu yang tadinya kita sudah tentukan harga berdasarkan keperluan dan kebutuhan kita sebagai industri, maka kita harus mulai memikirkan bagaimana cost to customer. Ya, apakah biaya tersebut cocok untuk customer ataukah perlu ada penyesuaian. Kemudian ada place, yaitu convenience bagi customer ya. Yang tadinya place ini adalah tempat yang sudah kita tentukan dan kita berikan, maka kita juga harus mereview apakah itu convenience ya untuk customer kita atau bagaimana ya. Dan promotion yaitu komunikasi dari perusahaan kepada pelanggan ya. Promotion ini berbicara komunikasi. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita dengan baik kepada customer dan bagaimana customer dapat menerima apa yang kita sampaikan terkait dengan produk yang kita tawarkan, gitu ya. Analisa yang bisa kita pakai, bisa analisa SWOT, bisa analisa segmentasi pasar, bisa analisa perilaku konsumen dan perilaku pesaing ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dalam SWOT bauran pemasaran yang menjadi kekuatan kita produk itu bervariasi ya, banyak faktor ya. Nah, kalau yang menjadi kekuatan biasanya di dalam tempat itu adalah letak yang strategis mungkin ya. Nah, kalau misalkan di kelemahan untuk produk misalkan jam layanan terbatas kalau dalam hal jasa ya. Nah, kemudian untuk peluang produk itu biasanya peluangnya karena disukai pelanggan atau masih adanya space yang kita bisa masuki ya di dalam interestnya masyarakat sehingga kita bisa masuk ke daerah di mana masyarakat yang menyukai hal tersebut ya. Price biasanya
Kita menyukai adanya diskon customer kita ya, promosi, iklan, kemudian juga uh, advertising ya, dan place itu bisa distribusi layanan yang intensif gitu ya. Visi misi pun harus kita sesuaikan ya, karena di dalam visi harus memberikan inspirasi, motivasi, adanya kemudahan dalam pengambilan keputusan dan memunculkan inisiatif dan bahan pertimbangan. Sementara misi itu adalah berbentuk real atau bentuk yang nyata dari visi, yaitu merupakan sesuatu yang didambakan atau apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Yang tentu saja memberikan standar bagi kinerja organisasi di dalam berbagai dimensi ya. Tujuan itu harus clear ya, yaitu kita harus bikin atau kita harus buat dimensi waktunya dapat measurable, dapat terukur, meredam konflik ya, dan menjembatani alasan keseimbangan serta terkait dengan finansial ya. Strategi segmentasi pasar tujuannya adalah untuk mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Kemudian kita tujuannya adalah untuk mencari peluang-peluang baru, merumuskan pesan komunikatif yang efektif dan efisien, dan menciptakan keunggulan bersaing serta menganalisis perilaku konsumen ya. Jadi semua di sini segmentasi pasar itu kita harus bisa membuat atau menyadari bahwa customer kita adalah yang heterogen dan kita mendesain suatu produk, peluang dan merumuskan segala pesan komunikatif itu sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan keinginan dari customer kita ya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, variabel terkait dengan STP ya yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa membagi mereka berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku ya. Sementara di dalam strategi kelompok pesaing itu ada beberapa yang kita harus pengerti ya. Yang pertama adanya pesaing yang sifatnya generik. Jadi mereka yang menampilkan produk dengan cara yang berbeda untuk memuaskan konsumen. Misalnya dalam suatu merek terdapat beberapa jenis produk ya. Nah, jadi kita di sini menampilkan adanya pilihan, adanya diversifikasi bagi konsumen untuk memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pesaing dalam bentuk produk, menampilkan produk dalam bentuk dan tipe yang berbeda untuk menjangkau seluruh kalangan. Nah ya, jadi di sini dia sudah mengakomodasi nih atau sudah menjembatani semua keinginan daripada keinginan pelanggan tadi ya. Dan pesaing merek yaitu menampilkan produk dalam merek yang berbeda dalam rangka mempertahankan pasar dari serangan pesaing agar kesulitan membidik merek mana yang harus ditentang ya. Nah, jadi kalau kita bersaing dengan merek yang sudah ada atau merek brand-brand yang sudah terkenal, itu pun sebetulnya adalah merupakan persaingan yang ketat, tetapi kita harus meyakinkan bahwa dengan kita mengerti dan mengakomodir kebutuhan pelanggan, maka sedikit demi sedikit brand kita pun akan dapat bersaing, gitu ya. Keunggulan bersaing dan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan bisa melalui harga yang lebih rendah atau untuk manfaat yang sama, ya. Dan keunikan manfaat yang dapat menutupi harga yang tinggi. Jadi sekalipun harga kita rendah tapi manfaatnya sama, pasti orang akan lebih mengejar dari price yang lebih murah. Atau jika harga kita pun tinggi atau harga kita tidak bisa kita turunkan, tetapi dengan manfaat yang lebih, maka tetap masyarakat pun pasti akan memiliki pangsanya sendiri atau memiliki marketnya sendiri, gitu ya. Strategi perkembangan dan posisi persaingan. Ada yang dominan. Artinya dominan di sini mempertahankan posisinya. Ya, artinya tetap tidak mau bersaing dengan yang lain, gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah kuat, ya. Nah, seperti misalkan untuk brand-brand terkenal ya, Aqua, Indomie, atau Pepsodent, nah seperti itu ya. Dan kemudian ada strategi perkembangan yang kuat berusaha untuk meningkatkan posisi ya, dan mendesak untuk memperoleh bagian dari market ya. Ya, lini-lini kedua ya, mungkin seperti Supermi, Ciptaden dan sebagainya itu juga bisa dikatakan seperti itu ya. Dan kemudian sedang selektif mendesak untuk memperoleh bagian. Apalagi yang kemudian produk-produk apalagi yang sedang berusaha untuk mencapai
atau untuk menguasai market ya, dan bertahan, berusaha menemukan tempat atau mempertahankan konsumen ya. Di sini mereka tidak lagi berpikir untuk mempertahankan posisi, tetapi mempertahankan konsumen yang sudah ada pun sudah cukup bagus begitu ya. Nah, dan lemah yang berpaling atau meninggalkan ya, bisa jadi tergantung dari bagaimana tingkat perkembangan dari industri tersebut ya. Posisi di dalam pangsa pasar, ingat market leader, pemimpin pasar itu menguasai hampir 40%. Ya, market challenger kita hanya penantang pasar kita itu adalah 30%. Market follower, pengikut pasar kita itu adalah 20%. Dan market nicher, penggarap peluang pasar itu adalah 10%. Oke, jadi kalau Anda bisa melakukan market nicher, ya, jadi kalau Anda bisa melakukan penggarap peluang pasar yang memang tidak pernah ada, baik secara leader, challenger, dan follower, yang 10% tadi, percayalah bahwa Anda bisa menjadi market leader pada akhirnya. Karena market leader hanya berfokus kepada bagaimana bisa mempertahankan. Challenger juga begitu, follower pun seperti itu. Tetapi market niche pasti akan selalu berpikir bagaimana mengembangkan ya dan mengekspansi tentu saja ya. Oke, pusat orientasi ya, strateginya bisa mengembangkan pasar secara keseluruhan, mencari pemakai baru, mencari penggunaan baru, mencari pangsa baru dan memperluas pangsa pasar. Penantang pasar secara agresif mencoba memperluas pangsa pasar dengan cara menantang pemimpin pasar, pesaingnya, dan perusahaan. Jadi ini adalah tahap berkembang ya. Strategi penyerangan atau strategi yang bisa kita pakai di dalam kita menyerang dominan tadi yang sudah dominan, yaitu kita bisa menggunakan strategi diskon harga, strategi barang yang lebih murah, strategi barang prestige ya, barang-barang yang lebih kompetitif begitu ya, yang lebih prestige begitu ya. Strategi perluasan produk ya, strategi inovasi produk, strategi pelayanan yang ditingkatkan dan strategi inovasi distribusi. Nah, strategi ini bisa kita pakai jika kita di dalam posisi market follower atau market challenger tadi ya. Sehingga kita bisa mempertahankan status kita atau mempertahankan tingkat kita dan kita bisa bersaing dengan market leader ya. Dan strategi pengurangan biaya manufaktur, juga promosi periklanan yang efektif. Untuk pengikut pasar, ya bisa kita lakukan strateginya misalkan dengan counterfeiter atau peniru, ya, atau cloner, ya, atau imitator, ya. Jadi tapi tetap harus punya diferensiasi ya. Kita tidak bisa meniru plek sama, gitu ya. Kita tidak bisa meniru murni sama, tetap kita harus memiliki diferensiasi ya. Diferensiasinya bisa berupa apa? Diferensiasi harga atau diferensiasi secara kualitas ya. Seperti itu. Atau pengadaptasi, meniru dengan improvisasi ya. Nah, perusahaan spesialis itu perusahaan yang sudah penggarap celah pasar, yang mereka akan lihat itu adalah konsumen-konsumen yang punya karakter khusus yang belum tergarap oleh market follower, market challenger, dan market leader. Itu yang mereka masuk. Yang 10% tadi. Kemudian mereka masuk ke wilayah geografis tertentu, jasa pelayanan ya, dan penampilan produk. Jadi mereka bisa masuk ke dalam apa yang masyarakat masih jarang inginkan. Kelompok yang jarang itu diakomodir lah oleh para penggarap celah pasar ini. Begitu ya. Spesialisasinya bisa dengan cara seperti ini ya. Pelanggan tertentu ya, jadi spesifik khusus pelanggannya, tidak umum ya. Spesialisasi geografis, spesialisasi produk, spesialisasi ciri produk, spesialisasi pesanan, spesialisasi mutu atau harga, spesialisasi pelayanan, dan spesialisasi saluran ya. Competitor oriented. Nah, ini adalah yang selalu berfokus kepada competitor. Orientasinya selalu pada pelanggan. Jika semua sudah berorientasi pada pelanggan, maka memuaskan pelanggan saja tidak cukup dan perusahaan harus berorientasi pada pesaing dalam penetapan harga. Jadi setelah orientasinya adalah persaingan,
Pada saat orientasinya adalah persaingan, maka orientasinya tidak cukup kepada kepuasan pelanggan, tetapi mulai ada penurunan atau mungkin diskon atau mungkin pengurangan harga ya. Di dalam strategi pemasaran jasa, maka konsumen lebih tergantung dari promosi mulut ke mulut ya. Sangat mengandalkan harga personil, petunjuk fisik untuk menilai kualitas jasa, dan jika mereka puas pasti mereka akan menjadi loyal customer kita. Artinya mereka akan menjadi agent marketing kita. Kita tidak perlu menambah agen marketing kita karena agen marketing kita adalah merupakan customer yang dipuaskan atau customer yang loyal ya. Tugas penyedia jasanya adalah mengelola perbedaan. Selama kita merasakan bahwa jasa cukup homogen, maka pasti mereka akan memilih harga yang murah dan mengabaikan kesetiaan. Ya, tetapi kompetisi harga terletak kepada apa? Penawaran, penyampaian, dan kesan yang berbeda. Bisa karena penawaran kita, ya, kita bisa menyampaikan dengan sekalipun mungkin harga kita tidak cukup murah, tetapi kita bisa menyampaikan kualitas dari produk kita, kesan yang berbeda dengan inovasi. Seperti contoh, misalkan sekarang muncul mie lemonilo, ya, yang muncul dengan kualitas yang lebih baik, gitu ya. Mie hijau gitu ya dengan kualitas yang lebih sehat dibuat dari sayur sekalipun harganya jauh lebih mahal dari mie lain, tapi mereka pasti akan tetap memiliki pangsa masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena di sana dia memiliki pangsa khusus ya untuk customer atau untuk pelanggan-pelanggan yang ingin sehat begitu ya, bukan yang ingin murah begitu. Kemudian mengolah kualitas jasa yaitu memberikan kualitas yang tinggi tadi ya dibanding dengan pesaing. Caranya dengan memenuhi ekspektasi pelanggan. Jadi kalau ekspektasi pelanggan ingin sehat maka kita harus berikan yang caranya yang seperti apa dan ukuran penilaian pelanggan yaitu jasa yang diterima sebelumnya, pembicaraan dari mulut ke mulut ya. Kemudian dan iklan perusahaan. Ada 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Di mana harapan konsumen itu tidak sama dengan persepsi manajemen. Ya, antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa. Ya, persepsi manajemen ingin A, spesifikasinya ternyata berbeda. Begitu ya. Antara spesifikasi kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Spesifikasinya sudah tepat tetapi cara menyampaikannya berbeda. Ya, cara penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal. Ya, prosedur protap SOP penyampaian jasanya sudah benar tapi tindakannya kurang benar, begitu ya. Atau antara jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan, ya. Ini berarti kenyataan pada pasar yang beredar, ya. 5 penentu kualitas jasa. Yang pertama keandalan, kemampuan untuk melaksanakan jasa yang terpercaya dan akurat. Ini dalam hal jasa. Kalau dalam hal jasa berarti kita lebih ke arah melakukan keandalan dengan kemampuan kita, kemampuan servis kita ya. Daya tanggap, kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat ya. Kepastian, pengetahuan dan kesopanan petugas serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Empati, kemudian untuk adanya kepedulian, memberi perhatian pribadi kepada pelanggan, dan berwujud penampilan fasilitas fisik, peralatan personil, dan materi komunikasi. Ya, jadi semua ini adalah merupakan penentu dari kualitas jasa. Apakah kita dapat diterima di masyarakat atau tidak tergantung dari bagaimana servis kita kepada mereka. Apakah servis kita memberikan kepastian, memberikan empati, dan ada sesuatu yang bisa hal yang berwujud yang bisa diterima atau dilihat oleh customer kita, pasti itu akan mempengaruhi ya. 6 kriteria kualitas jasa. Yang pertama adalah profesionalism dan skill. Jadi penyedia jasa di sini memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah atau yang dibutuhkan oleh pelanggan ya. Attitude dan behavior tentu saja sebagai yang bergerak di bidang service, kita tidak cukup profesional dengan skill kita saja, tetapi attitude dan behavior kita pun itu akan dipandang ya oleh para pelanggan kita. Accessible dan flexibility artinya seluruh sistem lokasi jam buka dirancang untuk memudahkan pelanggan. Jadi pasti pelanggan pun akan lebih prefer kepada apapun yang bisa lebih accessible dan fleksibel ya.
Jika mungkin mereka bisa seperti misalkan ya, pasti mereka akan lebih mencari apapun yang mereka bisa dapatkan pada saat mereka jam pulang kerja atau jam mulai maghrib ke atas ya. Nah, itu pasti akan mereka lebih suka. Kenapa? Karena dibandingkan dengan jam pagi di mana mereka harus bekerja, sibuk dan lain sebagainya gitu ya. Reliability dan trustworthy, apapun yang terjadi adalah yang telah disepakati. Jadi kita konsisten di sini, tidak berubah-ubah ya. Amanah ya, bisa dapat diandalkan seperti itu ya. Dan recovery, jika ada satu kesalahan, maka penyedia jasa berhak atau ingin untuk mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Ada daya tanggapnya ya. Ada intuisi cepat tanggapnya terhadap masalah jika memang ada kejadian yang terjadi di luar yang diharapkan begitu. Juga ada reputation dan credibility ya. Nah, dengan adanya sebuah nilai yang sudah diberikan oleh atau sudah dicap oleh customer oleh pelanggan kita itu baik, maka itu akan lebih mempermudah kita mendapatkan pelanggan tentu saja ya, yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Di dalam model serve qual ya, kualitas jasa lebih sukar dievaluasi daripada kualitas barang. Betul ya. Karena kualitas jasa itu indikatornya lebih sulit untuk kita tetapkan dibandingkan kualitas barang. Persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa yang sebagainya. Jadi di dalam model serve qual atau model jasa ini ya, persepsi jasa itu hasil dari perbandingan. Ya, bukan sekedar harapan yang sudah ada. Kenapa? Kalau produk itu sudah jelas harapan yang sudah adanya apa, setelah kepenuhi udah selesai. Tapi kalau jasa mereka akan terus comparing dengan apapun yang ada. Ya, entah dari segi harga, dari segi servis, dari segi apapun itu yang tadi sudah kita bahas ya. Dan evaluasi tidak hanya mencakup terhadap hasil jasa, tetapi juga evaluasi terhadap proses dan penyampaiannya. Termasuk di dalamnya bagaimana attitude kita, behavior kita pun di situ akan menjadi suatu penilaian. Ya. Model serve qual itu meliputi analisis 5 gap berikut ini. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Jadi harapan konsumen dengan persepsi manajemen, ya, persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa, ya, spesifikasi kualitas jasanya sudah baik tapi penyampaian jasanya kurang. Penyampaian jasanya secara SOP sudah betul tapi komunikasi eksternalnya yang kurang baik. Atau antara jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan itu berbeda gapnya. Ya. Indikatornya di dalam jasa itu ya ini. Bisa berupa sikap, perilaku, keahlian. Kalau di dalam lingkungan fisik, kondisi, desain, faktor sosial. Kalau kualitas hasil bisa dalam bentuk waktu tunggu, bukti fisik, dan valensi. Ini adalah indikator-indikator dari kualitas atau layanan jasa, service quality ya. Nah, di dalam library service quality-nya ya, pada koleksi kita bisa merelevansikan koleksi dengan kebutuhan pengguna, kemudahan akses dan kecepatan akses begitu ya. Kemudian sarana untuk yang ditunjuk itu apakah kita cepat tanggap, ramah, sopan, komunikasi lancar dan penampilan kita rapi, mudah dipahami ya, digunakan efektif ya, nyaman, merangsang imajinasi, membuat tenang, dekat dengan pusat KBM atau merancang inspirasi ya. Jadi itu terkait dengan fasilitas, sarana ya, pustakawan dan koleksinya ya. Studi perilaku konsumen itu meliputi who, what, why, when, where, and how atau 5W 1H ya. Dan how often. Ya, satu lagi ya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Ini adalah merupakan penjelasan tentang strategi daripada baik itu produk maupun jasa ya, strategi yang kita lakukan di dalam pemasaran baik itu produk dan jasa. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi kita mengenai pembahasan yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat